Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Habibur Rahman, akan mengajak belajar bersama-sama mengenai pendekatan agama dalam bimbingan konseling. Nah, agama merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor untuk mengembangkan dimensi keagamaan siswa gitu. Yang mana agama ini sebagai faktor penting untuk pengembangan siswa tersebut, seperti itu. Nah, lalu dalam proses pelayanan yang diberikan pada setiap individunya ini, nah konselor harus memperhatikan dimensi keagamaannya gitu. Ya, dimensi mengenai kondisi hati, keimanannya gitu. Nah, sehingga pemberian solusi ini akan sesuai dengan apa yang mereka yakini gitu. Nah, keyakinan ini pun juga tidak harus dan tidak bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh anak tersebut, yang mereka imani, yang mereka yakini dalam prinsipnya gitu. Nah, lalu seorang konselor ini harus sangatlah penting untuk menguasai landasan agama, memahami landasan agama. Dikarenakan konselor ini tidak hanya memberikan asupan untuk berupa ilmu mental kepada si murid, si siswa, tapi juga untuk mengembangkan moral dan etika maupun sikap positif untuk si murid tersebut gitu. Nah, itulah kegunaan agama untuk agama dalam bidang bimbingan dan konseling. Baik, nama saya Jawahirul Ahyar. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai fungsi agama dalam bimbingan konseling. Melalui pendekatan agama, seorang konselor akan mampu mengatasi permasalahan apapun yang dihadapi oleh klien atau siswanya, karena agama mengatur segala kehidupan manusia, seperti mengatur bagaimana supaya hidup dalam ketentraman batin atau jiwa, atau dengan kata lain bahagia di dunia dan akhirat. Oke, yang selanjutnya, peran agama dalam bimbingan konseling. Ada beberapa peran agama jika diterapkan dalam pendidikan, terutama dalam bimbingan konseling. Yang pertama, dengan adanya agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup, karena ajaran agama dapat memberikan bimbingan hidup dari masa kecil sampai dewasa, baik pribadi, keluarga, masyarakat, ataupun hubungan manusia kepada Allah. Maka bimbingan agama mampu memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini. Apabila anak pengalaman nilai-nilai agamanya banyak, maka akan menjadi pribadi yang baik saat dewasa kelak. Sebaliknya, jika nilai-nilai di rumahnya jauh dari agama, maka unsur-unsur kepribadiannya akan jauh dari agama dan akan menjadikannya sebagai orang yang mudah goncang. Kemudian yang kedua, ajaran agama sebagai penolong dalam kebahagiaan hidup. Setiap orang pasti pernah merasakan kekecewaan, sehingga apabila tidak berpegang pada agama, dia akan memiliki perasaan rendah diri, pesimis, dan merasakan kegelisahan. Bagi orang yang berpegang teguh pada ajaran agama, maka ia tidak akan mudah putus asa, tetapi dia akan mampu menghadapinya dengan tabah dan tawakal. Kemudian yang ketiga, aturan agama dapat menenteramkan batin. Agama dapat memberikan jalan penenang hati bagi jiwa yang sedang mengalami gelisah. Banyak orang yang tidak menjalankan perintah agama selalu mengalami gelisah dalam hidupnya. Tetapi setelah menjalankan perintah agama, ia dapat mendapatkan ketenangan hati. Kemudian yang keempat, ajaran agama sebagai pengendali moral. Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, yang timbul dari hati dan disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan atau tindakan tersebut. Dalam masyarakat modern dewasa ini telah menjadi faktor penyebabnya karena kurangnya penawaran jiwa agama dalam hati dan kurangnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, agama dapat menjadi terapi jiwa. Agama dapat membendung dan menghindarkan gangguan jiwa.
sikap, dan kesabaran yang dapat menyebabkan kegelisahan atau goncangan batin. Hal ini dapat diatasi bila manusia menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah. Kemudian pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari dapat membendung diri dari gangguan jiwa dan dapat mengendalikan kesehatan jiwa. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 6, agama sebagai pembinaan mental. Unsur-unsur yang terpenting dalam menentukan corak kehidupan, dalam menentukan corak kepribadian seseorang adalah nilai-nilai agama, moral, sosial, atau lingkungan yang diperolehnya. Jika di masa kecil mereka memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai agama, maka kepribadian mental akan mempunyai unsur-unsur yang baik. Nilai agama akan tetap dan tidak berubah-ubah, sedangkan nilai sosial dan mental sering mengalami perubahan sesuai dengan perubahan perkembangan masyarakat.